Keluarga kami setiap tahun memang merayakan Imlek. Karena orang tua kami pun dari keluarga Tionghoa. Jadi dari turun-temurun dari sananya sudah merayakan Imlek. Dan setelah menjadi orang Kristen, karena saya dan keluarga bukan Kristen dari lahir, tapi kalau bukan Tuhan yang kirim penginjil ke kampung kami, mungkin kami tidak jadi Kristen. Jadi kita bersyukur karena keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Imlek adalah bagian daripada perayaan besar dari suku Tionghoa. Dan harus diakui di seluruh dunia, suku Tionghoa itu ada. Bahkan mungkin suku yang terbesar di dunia ini yang dulu menurut statistik ada 1/5 populasi orang Tionghoa di dunia, ya. 1,4 miliar di RRT dan kira-kira 200-an juta di seluruh dunia. Itu merayakan Imlek sejak ribuan tahun yang lalu. Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-190 majalah Narwastu. Kembali kami menjumpai sahabat Narwastu yang juga dikenal seorang tokoh lintas gereja, yang juga dikenal salah satu penasehat jaringan doa nasional, dan beliau juga anggota Dewan Penasehat PGPI. Beliau juga gembala jemaat di GSPDI House of Philadelphia Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Beliau juga Ketua Dewan Pembina Rohani Sinode GSPDI. Seperti kita ketahui bersama, di acara Natal dan Tahun Baru 2025 Keluarga Besar Majalah Narwastu, sekaligus penyerahan penghargaan kepada 21 tokoh Kristen inspiratif, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang menyampaikan firman Tuhan yang meneguhkan iman. Dan pada saat ini kami mendatangi beliau di kediamannya di kawasan Jakarta Barat untuk berbincang. Kita akan berbicara tentang apa pendapat beliau tentang Tahun Baru Imlek yang akan kita rayakan pada akhir Januari 2025 ini. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Mulyadi. Salam Pak Jondro. Bapak selalu sehat ya? Puji Tuhan. Iya, terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada kami di tengah kesibukan Bapak, padahal Bapak habis podcast ini masih ada janji yang sudah menunggu. Biasa. Iya, Pak Mul, ini kan kita di akhir Januari 2025 ini. Masyarakat Tionghoa di Indonesia dan seluruh dunia akan merayakan Tahun Baru Imlek. Ya, sebuah perayaan Tahun Baru yang begitu meriah. Bapak sebagai tokoh gereja sudah pernah juga merayakan ini Pak, kan ada saudara-saudara Bapak juga yang merayakannya Pak ya. Boleh ya. Bapak kasih testimoni Pak, apa pendapat Bapak dan apa yang Bapak lihat dari perayaan Imlek ini? Ya, puji Tuhan, keluarga kami setiap tahun memang merayakan Imlek. Karena orang tua kami pun dari keluarga Tionghoa. Jadi dari turun-temurun dari sananya sudah merayakan Imlek. Dan setelah menjadi orang Kristen, karena saya dan keluarga bukan Kristen dari lahir, tapi kalau bukan Tuhan yang kirim penginjil ke kampung kami, mungkin kami tidak jadi Kristen. Jadi kita bersyukur karena keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Imlek adalah bagian daripada perayaan besar dari suku Tionghoa. Dan harus diakui di seluruh dunia, suku Tionghoa itu ada. Bahkan mungkin suku yang terbesar di dunia ini yang dulu menurut statistik ada 1/5 populasi orang Tionghoa di dunia, ya. 1,4 miliar di RRT dan kira-kira 200-an
juta di seluruh dunia itu merayakan Imlek sejak ribuan tahun yang lalu. Imlek itu secara tradisi adalah perayaan panen dan perayaan menyambut musim semi. Sekarang aja di daratan Tiongkok ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan orang pulang kampung seperti Lebaran di Indonesia untuk kumpul kembali dengan keluarga. Jadi itulah sesungguhnya arti daripada Imlek yang sesungguhnya adalah satu pesta panen, pesta menghadapi musim semi. Tapi kemudian masuklah kepercayaan-kepercayaan yang kemudian dipercayai oleh agama tertentu, dan Imlek pun menjadi bagian ritual dari kepercayaan itu. Sebagai orang Kristen, apalagi orang Kristen yang berasal dari suku Tionghoa, Saya ambil minum Pak ya. ya, kita sebaiknya tetap mempertahankan tradisi Imlek ini supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Yang tidak boleh sesungguhnya adalah kita mengikuti ritual kepercayaannya. Karena Imlek juga banyak ritual-ritual kepercayaan dari agama tertentu, begitu. Begitu Pak ya. Jadi Bapak sebagai seorang hamba Tuhan, biasanya kalau merayakan seperti ini, bagaimana biasanya yang Bapak lakukan? Apa ada ibadah dulu baru merayakannya? Kita karena sebagian besar jemaat kami itu dari suku Tionghoa, jadi setiap Imlek nanti tanggal 2 Februari ini kita ada ibadah raya dengan nuansa Cina, dengan nuansa Imlek. Jadi kita minta jemaat pakai nuansa merah gitu, pakai baju merah gitu kan. Kemudian lagu-lagunya juga lagu-lagu Mandarin, ya, lagu-lagu Kristen Mandarin tentunya. Dan saya pun berkhotbah menekankan bagaimana sikap orang Kristen menghadapi Imlek, menghadapi tradisi. Bukan hanya Imlek, sesungguhnya banyak orang-orang Kristen yang masih terikat dengan tradisi-tradisi adat-adat tertentu yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan soal itu Pak, apa kira-kira yang perlu kita... Kalau di Imlek, kepercayaan orang Tionghoa yang masih terkait dengan kepercayaan antara lain banyak, ya. Mereka percaya bahwa Imlek itu adalah bagian untuk menyembah dewa-dewa, memohon pengampunan. Mereka datang ke kuburan orang tuanya karena dipercaya bahwa roh orang tuanya itu hadir pada waktu itu dan memberi sesaji dan minta berkat. Nah, hal-hal demikian sebagai orang Tionghoa Kristen itu jangan dilakukan lagi gitu kan. Begitu Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang tradisi ini, kan selalu pakai baju merah, kecenderungan seperti itu Pak. Termasuk diberikan juga angpau dengan amplop merah. Bapak mungkin bisa jelaskan apa makna di balik warna itu Pak? Ya, merah itu salah satu warna yang menggambarkan kegembiraan, sukacita. Tetapi juga merah bagi orang Kristen juga adalah warna yang paling penting karena menggambarkan darah Kristus, keselamatan yang dari Kristus. Angpau itu bicara pemberian. Bukankah di pengajaran Kristen pun memberi adalah sesuatu yang pengajaran yang utama. Bahkan Yesus, firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima, gitu kan. Kita tahu bahwa kasih Allah itu adalah memberi. Sebab tidak ada kasih yang tanpa memberi. Yohanes 3 ayat 16, Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini
sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Jadi bohong kalau orang bilang I love you, aku mengasihi kamu, tapi pelitnya setengah mati, itu bohong. Sebab kasih itu pasti memberi. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menebus salah dan dosa kita. Tuhan memberikan Roh Kudus dan seterusnya. Allah memberi. Nah, kasih dalam hubungan dengan Imlek itu dinyatakan dengan anak kembali kepada orang tuanya. Dan ini salah satu tradisi yang penting. Bagaimana anak menghormati orang tuanya. Biarpun dia udah berada ribuan kilometer, dia usahakan pada waktu Imlek mereka datang. Ya, seperti saudara-saudara kita Muslim, waktu Lebaran dibelain macet berpuluh-puluh jam hanya untuk ketemu keluarganya. Dan pada waktu ketemu ada tradisi saling memberi. Biasanya orang tua memberi kepada anak-anak yang atau cucu-cucunya yang belum menikah. Tapi anak-anak yang sudah menikah biasanya mereka yang memberi kepada orang tuanya. Dan juga terjadi silaturahmi, pertemuan fellowship akbar pada waktu Imlek semua keluarga. Dalam tradisi itu juga dikatakan mereka harus melepaskan pengampunan pada waktu Imlek. Sebelum hari raya itu berakhir, mereka udah saling mengampuni. Bukankah itu juga pengajaran Kristen yang utama, bahwa mengampuni sesama itu adalah penting bagi orang Kristen, sebab Bapa di surga tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Bukankah itu yang diajarkan dalam doa Bapa kami? Ya. Jadi momen Imlek ini juga sebenarnya momen untuk mempersatukan keluarga, rekonsiliasi Pak, ya? keluarga. Rekonsiliasi Iya, keluarga. betul. Sambil makan bareng gitu, Betul. ibadah bareng gitu. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan tradisi dalam keluarga Bapak biasanya gimana? Biasanya di Imlek, karena kita sudah jadi Kristen, kita akan kumpul di gereja, ya, atau keluarga akan kumpul pada waktu kakak yang paling tua. Dulu waktu masih ada orang-orang tua, ya, terutama orang tua dari pihak istri, itu seluruh keluarga besar kumpul, ya, di rumahnya, untuk datang dari anak-anak, cucu, mantu, semua kumpul. Sekarang orang tua sudah tidak ada, makanya kakak yang paling besar, ini yang kita sebut kepala sukunya. Dia yang mengumpulkan. Jadi nanti di Imlek juga akan kumpul di gereja kami, itu keluarga besar dari istri, ya, dan juga keluarga besar dari saya ikut nebeng, karena kami nggak terlampau besar keluarganya. Istri lebih besar, mereka 9 bersaudara, ya, belum mantu, anak-anak, cucu, keponakan dan sebagainya, akan kumpul kurang lebih mungkin sekitar 150 orang. Oh, banyak juga, Pak, ya? Ya, keluarga akan kumpul. Nah, biasanya kita adakan ibadah singkat, ucapan syukur, ya, di samping pesan-pesan dari orang-orang yang dituakan, dan makan bersama. Iya. Tapi pernah saya lihat dalam sebuah perayaan Imlek, Pak, mereka juga pakai baju putih. Itu maknanya apa, Pak? Saya nggak terlampau tahu, ya, tradisi-tradisi itu. Mungkin aja ada aturan-aturan tertentu, karena di sama dengan di Indonesia, di kita banyak suku kan, ya, setiap suku lain-lain, ya kan, dan di sana lebih banyak lagi yang disebut dialek-dialeknya itu lain-lain gitu kan. Jadi kadang-kadang tradisi yang satu daerah dengan tradisi yang lain ada sedikit perbedaan gitu. Gitu ya. Bapak kan cukup moderat dalam menyikapi tradisi Imlek, Pak, ya. Tapi masih ada pendeta-pendeta tertentu, ya, yang menganggap bahwa perayaan Imlek itu bertentangan dengan ajaran Kristen, kata begitu. Ya, seperti yang saya katakan, bahwa kita bisa mensikapi Imlek itu sebagai satu perayaan sukacita, perayaan panen,
tradisi menyambut musim semi dari nenek moyang kita, tapi kita tidak menyetujui dan tidak mengikuti kepercayaan yang menyangkut dengan iman, yang menyangkut dengan Tuhan mereka gitu kan. Jadi kita ikutin fellowship-nya itu baik sekali, saling memberinya baik sekali, saling mengampuninya itu Alkitabiah sekali. Dan seharusnya orang-orang Tionghoa Kristen menggunakan Imlek itu juga menjadi jembatan untuk menjadi terang dan garam, untuk mengabarkan kasih Tuhan, terutama kepada saudara-saudara yang belum mendengar Injil. Dengan sikap kita, dengan kesempatan kita ngobrol di pertemuan itu, kita bisa bersaksi tentang Kristus. Dan pengalaman saya banyak orang keluarga yang dimenangkan juga melalui Imlek. Begitu Pak ya. Jadi sebenarnya biarlah Injil yang menerangi perayaan Imlek itu supaya nama Tuhan dimuliakan, begitu Pak? Harusnya begitu. Jadi kita menggunakan setiap momen, setiap event, setiap kejadian apa juga untuk membawa kabar baik, untuk menjadi saksi Tuhan. Begitu Pak ya. Pak Mul, tadi Bapak menyinggung tentang mendatangi kuburan untuk meminta berkat. Ada, saya lihat suku-suku tertentu ya, yang suka mendatangi kuburan Pak, membawa sesajen, mereka berdoa begitu. Bapak sebagai seorang tokoh gereja senior, ya, bagaimana menyikapi ini? Sementara dibilang kalau hanya berdoa untuk keturunan dari orang yang sudah meninggal itu boleh-boleh saja, kata begitu. Ya, kita mesti ajar jemaat karena ini tradisi. Ya. Tradisi itu biasanya melekat dari kecil. Kalau pengajaran iman atau pengajaran kekristenannya nggak terlampau kuat, tradisi itu lebih kuat. Adat istilahnya kan, adat istiadat itu lebih kuat. Dan hampir semua suku punya adatnya masing-masing. Dan kadang-kadang di masyarakat suku tersebut lebih dihargai orang yang mengikuti adat daripada yang mengikuti kepercayaan agamanya. Begitu ya? Ya, jadi adat itu seringkali ditaruh lebih tinggi dari kepercayaan. Jadi kalau orang Kristen, suku yang sudah menjadi Kristen seringkali adatnya itu lebih tinggi daripada iman Kristianinya ini. Nah, oleh sebab itu kita mesti diajar dari sejak kecil bahwa tradisi yang kita masih ikuti, kita harus pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk kesempatan kita untuk bersaksi. Kami bawa keluarga kami juga berziarah ke makam-makam orang tua dan sebagainya, tapi kita nggak lagi berkata di depan makam itu seakan-akan orang tua itu ada di situ dan bawa makanan, minuman, kesukaan orang tua. Tapi kita gunakan kesempatan itu untuk kumpul, bahwa kita mengucap syukur dulu ya, papa mama kita itu bisa menyekolahi saya misalnya ya, bapak kamu, sehingga bapak kamu bisa sekolah, bisa sampai seperti ini. Jadi kalian itu harus bersyukur kepada Tuhan karena masih ada kakek, ada nenek, ya, ada engkong emak kalau orang Tionghoa bilang. Kita bersyukur di dalam beberapa kesempatan di kuburan karena mereka dari kampung yang jauh pindah ke kota, sehingga kita jadi orang kota. Coba kalau nggak ada kakek nenek yang pindah ke kota, kita masih tetap tinggal di ujung langit sana, ya kan? Kita nggak mengenal keadaan modern seperti ini. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengirimkan kakek nenek untuk bisa pindah ke kota sekian puluh tahun yang lalu, sehingga Bapak lahir di kota besar dan kalian juga tetap tinggal di kota besar. Ya. Jadi dalam arti berdoa dan bersyukur di kuburan sebenarnya bisa Pak ya? Bersyukur bukan mendoakan supaya keselamatan orang yang sudah mati, dan
kita juga tidak berdoa untuk meminta rezeki dari orang yang sudah mati, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mengirim mereka sehingga kita boleh ada. Mereka kan sebagai nenek moyang kita, dan kita bersyukur kita masih percaya Tuhan dan masih diberkati Tuhan, dan kita bersyukur dengan segala keadaan kita pada waktu itu. Begitu Pak ya. Dan juga seringkali kuburan itu juga dipakai untuk fellowship, karena keluarga juga berkumpulnya kadang-kadang di kuburan gitu ketemunya. Begitu Pak ya. Ya. Terkait dengan perayaan Imlek tahun 2025 ini Pak, yang kita rayakan terutama oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa pada tanggal 28 Januari 2025. Ada yang mau Bapak sampaikan kepada saudara-saudara kita yang merayakannya? Ya, tahun ini agak istimewa karena Imlek juga berdekatan dengan Isra Miraj ya. Ya, perayaan Isra Miraj. Isra Miraj. Jadi kita melihat toleransi beragama di Indonesia ini udah semakin baik, dan kita ucapkan kepada saudara-saudara kita yang Muslim untuk merayakan Isra Mirajnya, dan saudara-saudara dari Konghucu Buddha untuk merayakan Imleknya. Dan bagi saudara-saudara yang Kristen, mari kita jadikan pesta Imlek ini juga menjadi ajang untuk menjadi terang dan garam. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, biarlah terang kamu itu tidak ditutup, Matius 6, tetapi kebaikan hatimu itu bisa diketahui semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah berkat lewat Imlek ini, dan biarlah Indonesia jauh dari intoleransi, Indonesia semakin toleran, dan Indonesia menjadi semakin Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia menjadi jaya. Puji Tuhan. Ya. Satu lagi Pak Mul. Kita masih berada di bulan Januari 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan dalam menjalani tahun baru 2025 ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang Bapak mau sampaikan kepada umat kita, kepada masyarakat dalam menjalani hari-hari ke depan? Apalagi saat ini situasi ekonomi tidak baik-baik saja, ada banyak tantangan yang dihadapi. Bahkan saya baca berita kemarin di online, ada banyak juga terjadi PHK gitu. Silakan Pak. Ya, kita percaya bahwa Mazmur Daud pasal 23 tidak selalu bicara mengenai rumput yang hijau, air yang tenang, tapi juga bicara tentang lembah-lembah kekelaman, lembah bayang maut. Nah, sebagai orang percaya, marilah kita bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Sehingga pada waktu kita pun mengalami kegoncangan dan keadaan yang berat, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Yusuf mengalami hal-hal yang berat, tapi firman Tuhan katakan Tuhan menyertai dia. Yang kita perlukan di tahun 2025 adalah penyertaan Tuhan. Dan biarlah Allah Immanuel itu menyertai umatnya, menyertai kita semua, menyertai bangsa dan negara kita. Iya. Pak Pendeta Mulyadi Sulaiman, terima kasih Pak. Puji sudah Tuhan. Memberikan testimoni, pemikiran dan motivasi kepada umat Kristiani, terutama kepada para sahabat Narwastu. Kiranya Bapak juga selalu sehat dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dan memotivasi dari seorang tokoh senior, tokoh lintas gereja, yang juga sahabat Narwastu, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Kiranya dari perbincangan ini ada manfaat yang bisa kita petik. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mantap Pak yang Bapak bikin itu. Jadi